Halo, selamat pagi, siang, sore, malam kakak dosen dan kakak asus yang kami hormati. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Arsitektur Enterprise dengan studi kasus 3 second akan mempresentasikan hasil TS kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fes Abigail Sadi dengan NIM 08 2023 103. Nama saya Julfita Angela Febriani dengan NIM 68 2023 005. Nama saya Rahel Diva Delova dengan NIM 68 2023 014. Nama saya Wongi Alivia Vanessa Medi dengan NIM 68 2023 063. Nama saya Stella Vita Hadi dengan NIM 68 2023 104. Silakan disimak. Di sini saya akan menjelaskan tentang revisi flowchart kami. Yang pertama adalah yang awalnya bentuk star dan N-nya adalah kotak, yaitu proses, kami ganti menjadi oval terminator. Yang awalnya adalah finish, kami ganti menjadi N. Yang awal posisi hubungi pusat yang sejajar dengan decision produk lolos, kami agak turunkan sedikit supaya tidak sejajar. Lalu untuk bentuk konektor yang awal segi 5, kami ganti menjadi lingkaran kosong. Yang terakhir adalah metode pembayaran tunai, QRIS dan debit, yang awalnya kami tempatkan dalam proses yang bentuknya kotak, sekarang kami tempatkan di flow atau panah yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses bisnis ini. Proses bisnis ini dimulai ketika barang tiba di 3 second Salatiga, lalu karyawan dapat login di aplikasi POS dan melakukan pengecekan produk yang telah tiba. Jika produk ini lolos, karyawan langsung konfirmasi dengan pusat. Namun jika terdapat masalah seperti cacat produk, kelebihan atau kekurangan jumlah produk pengiriman ini, karyawan langsung menghubungi pusat dan segera menyelesaikan masalahnya. Jika sudah sesuai dengan data, karyawan akan langsung mengkonfirmasi bahwa data ini sesuai ke pusat. Selanjutnya, barang ini akan disimpan di dalam gudang dan diberi tag yang berisikan harga dan merek yang ada. Lalu karyawan menginput data barang di spreadsheet dan customer datang ke kasir. Kasir dapat meng-scan barcode produk, lalu menginput data customer dan kasir menanyakan kepada customer apakah ada kode voucher. Jika customer memiliki kode voucher, kasir akan langsung menginput kode voucher. Jika sesuai kode voucher itu, kasir akan langsung mengklik bayar sekarang. Namun jika kode voucher itu tidak sesuai, akan balik ke proses input kode voucher. Namun jika customer tidak memiliki kode voucher, akan langsung ke klik bayar sekarang. Dan customer bisa memilih metode pembayaran yang ada, yaitu tunai atau debit ataupun QRIS. Jika customer memilih tunai, kasir akan menginput total harga. Jika debit, kasir akan menginput nomor kartu debit. Jika QRIS, kasir akan menginput 4 digit terakhir dari ID transaksi customer. Lalu kasir dapat mengklik proses dan menampilkan invoice yang ada dan memprintkan invoice ini dalam bentuk kertas, dan invoice ini dan produk yang dibeli oleh customer dapat diberikan ke customer dan proses ini selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait PVC. Jadi di sini kami menganalisis proses bisnis dari 3 second menggunakan permodelan Porter Value Chain. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan revisi dari TTS kemarin. Untuk revisi yang pertama itu ada di bagian support activities, di bagian administration infrastruktur yang kami ubah menjadi firm infrastruktur. Revisi yang kedua itu di bagian perawatan peralatan yang kami hapus. Itu saja untuk revisinya. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan PVC-nya mulai dari primary activities atau aktivitas utamanya. Yang pertama itu ada di inbound logistik. Aktivitas yang terjadi di sini itu menerima barang head to toe dari pusat perusahaan. Selanjutnya itu ada operation. Aktivitas yang terjadi itu setelah menerima barang, itu barangnya akan melalui pengecekan produk. Yang kedua itu penempatan produk di store.
Yang selanjutnya itu ada outbound logistik. Aktivitas yang terjadi itu pastinya dari 3 second itu menyediakan barang head to toes. Selanjutnya itu ada sales dan marketing. Jadi di 3 second sendiri itu dia menyediakan diskon sesuai dengan arahan dari pusat. Nah, 3 second sendiri juga memiliki platform online. Nah, yang selanjutnya itu ada promosi melalui media sosial, lalu ada pemasangan banner dan juga pembagian brosur. Nah, yang selanjutnya itu dari 3 second sendiri itu untuk customer, dia itu dapat mengambil produk yang dipesan secara online di toko cabang terdekat. Nah, yang selanjutnya itu ada servicing. Jadi di 3 second itu memberikan garansi penukaran barang bagi produk yang tidak sesuai. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan di bagian support activities-nya atau aktivitas pendukungnya. Yang pertama itu ada di firm infrastruktur. Jadi di 3 second sendiri itu pasti punya perizinan pajak dan juga regulasi. Yang kedua itu untuk pengelolaan keuangan di 3 second itu menggunakan spreadsheet. Nah, yang selanjutnya itu ada di Human Resource Management. Jadi, untuk promosi perekrutan karyawan itu sepenuhnya dilakukan di media sosial. Lalu terdapat proses seleksi juga, itu seperti wawancara dan juga training. Nah, yang selanjutnya itu ada penerapan sistem bonus untuk setiap karyawan yang bisa mencapai target tertentu. Selanjutnya itu ada juga sistem SP untuk karyawan yang melakukan kesalahan. Selanjutnya itu ada teknologi development. Jadi yang pertama untuk spreadsheet. Spreadsheet itu dipakai untuk internal, jadi untuk cabang-cabang 3 second. Sedangkan POS itu dipakai untuk menghubungkan antara cabang-cabang ke pusat 3 second. Itu. Selanjutnya itu ada scanner, ada printer, tab, PC itu dipakai sebagai penunjang proses bisnis. Nah, selanjutnya itu ada CCTV, itu dipakai sebagai sistem keamanan. Nah, yang terakhir yang di bagian support activities itu ada procurement atau pengadaan barang. Di sini untuk pengadaan barang yang mendukung penjualan utama di 3 second itu seperti rak, hanger, box container, atau patung manekin. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel stakeholder dalam arsitektur bisnis. Tabel ini menjelaskan aktivitas utama dan pendukung dari perusahaan 3 second cabang Salatiga beserta para stakeholder yang terlibat. Nah, untuk aktivitas utama itu meliputi penerimaan barang dari pusat, pengecekan dan penempatan produk di toko, penyediaan dan penjualan produk dagang, serta promosi dan layanan garansi. Stakeholder yang terlibat dalam aktivitas utama pada perusahaan 3 second sendiri ada bagian operasional, keuangan, pemasaran, kantor pusat, head office, dan karyawan. Sedangkan stakeholder pada bagian masyarakat ada customer dan juga bank. Nah, selanjutnya ada aktivitas pendukung itu meliputi pengelolaan keuangan, perizinan, pajak, regulasi, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, dan juga teknologi. Nah, yang stakeholder yang terlibat dalam perusahaan 3 second-nya sendiri itu ada bagian sumber daya manusia, operasional, keuangan, pemasaran, head office, dan juga karyawan. Sedangkan untuk bagian masyarakat itu ada customer, instansi pemerintah, dan juga bank. Nah, tabel stakeholder ini menggambarkan peran masing-masing pihak dalam memastikan operasional perusahaan berjalan lancar. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur sistem informasi bagian pertama, yaitu arsitektur data. Di sini kami memiliki 6 data, yaitu yang pertama data produk, itu mencakup informasi tentang produk yang tersedia di 3 second. Lalu untuk yang kedua adalah data karyawan, itu mencakup informasi pribadi karyawan. Untuk data ketiga itu data transaksi, itu berisi semua produk yang telah terjual di 3 second. Lalu untuk data keempat, data detail transaksi, itu berisi detail transaksi dari data transaksi yang terjual di 3 second Salatiga. Lalu untuk yang kelima ada data customer, itu berisi informasi mengenai jumlah pelanggan yang datang dan informasi pribadinya juga. Lalu untuk data gudang itu berisi produk yang disimpan dan disediakan di 3 second Salatiga.
Lalu saya akan menjelaskan tentang revisi TTS IRD kami. Yang pertama adalah kami awalnya tidak memiliki entitas detail transaksi dan karyawan, dan sekarang kami menambahkannya. Lalu atribut mengalami banyak perubahan supaya tidak mengalami redundansi data. Dan selanjutnya kami mengubah relasi antara entitas karyawan yang awalnya entitas karyawan dengan gudang menjadi entitas karyawan dengan produk, karena lebih make sense bahwa karyawan mengelola produk dan produk disimpan di dalam gudang. Dan saya akan menjelaskan IRD kami. Yang pertama adalah hubungan antara entitas gudang dengan produk itu adalah one to many, yang berarti satu gudang dapat menyimpan satu atau banyak produk. Lalu untuk hubungan antara karyawan dengan produk itu one to many, yang artinya satu karyawan dapat mengelola atau mengurus satu atau lebih produk. Lalu untuk hubungan antara karyawan dengan detail transaksi adalah one to many juga. Itu berarti satu karyawan dapat mengelola satu atau lebih detail transaksi yang ada. Lalu untuk hubungan produk dengan transaksi itu one to many, satu produk dapat muncul atau terdapat di satu atau lebih transaksi. Lalu untuk hubungan antara customer dengan transaksi, yaitu satu customer dapat mengelola satu atau lebih transaksi yang ada. Lalu yang terakhir adalah hubungan antara transaksi dengan detail transaksi itu one to many, yang berarti satu transaksi itu bisa terdapat satu atau lebih detail transaksi. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Penjelasan selanjutnya itu ada arsitektur aplikasi, di mana Trisecond Salatiga menggunakan dua aplikasi, yaitu sistem POS atau point of sale dan juga spreadsheet. Untuk sistem POS ini digunakan oleh divisi kasir dan juga gudang. Di dalam kasir, sistem POS ini berguna untuk mengelola data customer yang datang ke toko serta membeli produk. Selain itu, sistem POS juga digunakan untuk mengelola transaksi penjualan. Contohnya seperti customer yang ingin membayar barang yang ingin mereka beli. Kemudian di bagian gudang, sistem POS berguna untuk sebagai pencatatan barang yang masuk dan juga keluar. Kemudian untuk yang aplikasi spreadsheet, ini digunakan oleh divisi keuangan dan juga gudang, yang fungsinya yaitu untuk mengelola data keuangan, data barang, serta pencatatan setiap transaksi penjualan. Kemudian spreadsheet ini bisa digunakan untuk membuat laporan keuangan. Dan spreadsheet ini juga bisa digunakan untuk melihat progres cabang lain karena akunnya ini saling terhubung. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai arsitektur teknologi pada Trisecond. Pada gambar di atas, ini menunjukkan alur jaringan dari cloud server ke perangkat akhir. Nah, data itu pertama melewati modem, lalu firewall, dan juga server gateway. Nah, lalu didistribusikan lagi oleh router ke WiFi untuk menghubungkan perangkat seperti tablet, laptop, smartphone. Nah, juga ada web server Trisecond dan juga web drive Google. Nah, di sini web drive Trisecond sendiri terhubung ke dua PC, yaitu PC kasir dan juga PC gudang. Nah, sedangkan web drive Google itu terhubung ke PC gudang saja. Lalu untuk PC kasir itu dia terhubung ke barcode scanner dan juga printer invoice. Sedangkan untuk PC gudang itu terhubung ke dua printer, yaitu ada printer gudang dan juga printer tambahan. Nah, di sini kenapa ada printer tambahan? Jadi pihak Trisecond itu menjelaskan jika terjadi trouble atau problem pada printer gudang yang utama, itu mereka punya printer cadangan ibaratnya. Jadi makanya di sini ada printer tambahan. Dan juga untuk penjelasannya kenapa web drive Google dan juga web server Trisecond itu terhubung ke WiFi karena mereka hanya bisa membuka kedua web itu tuh
jika terhubung ke WiFi. Kemarin ketika kami wawancara, pihak 3Second-nya menjelaskan seperti itu. Yang selanjutnya, ini ada hardware dan software yang digunakan oleh 3Second Salatiga. Untuk hardware-nya, mereka memakai 7 jenis hardware yang terdiri dari 2 unit PC, memiliki prosesor Intel i3 Gen 11. Kemudian juga ada laptop, smartphone, dan juga satu tablet. Kemudian juga ada input device yang berupa 2 unit scanner, ada output device yang berupa 1 printer invoice dan juga 2 printer biasa, dan juga ada network yang berjenis WAN atau Wide Area Network. Kemudian buat softwarenya terdapat operating system memakai Windows 11, kemudian spreadsheet-nya yang berjenis WPS, kemudian ada security guard-nya itu menggunakan SMADAV. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisa gap. Jadi, di analisa gap 3Second ini terdapat 2 unit, yaitu kasir dan supervisor, lalu yang kedua ada gudang. Untuk yang pertama itu ada kasir dan supervisor, itu memiliki sumber daya. Yang pertama ada aplikasi. Lalu untuk kondisi saat ini, 3Second menggunakan aplikasi POS untuk melakukan proses transaksi. Lalu untuk kondisi yang diharapkan itu adanya peningkatan layanan fitur supaya aplikasi POS itu dapat digunakan secara lebih maksimal. Lalu yang kedua ada infrastruktur. Di 3Second saat ini terdapat scanner, printer, tab, dan PC sebagai penunjang proses bisnis. Lalu kondisi yang diharapkan itu yang pertama, 3Second memiliki sistem cadangan untuk mencegah gangguan operasional jika terjadi kerusakan pada perangkat keras secara tiba-tiba. Lalu yang kedua, hardware yang ada itu selalu terbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang ketiga, 3Second dapat melakukan maintenance pada hardware untuk mengantisipasi kerusakan. Lalu ada sumber daya manusia. Untuk kondisi saat ini, 3Second melakukan pelatihan atau training awal untuk karyawan baru, juga menerapkan sistem bonus bagi karyawan yang mencapai target, dan sistem SP atau surat peringatan untuk karyawan yang melakukan kesalahan. Lalu untuk kondisi yang diharapkan itu menurut kami tidak ada atau tidak perlu. Lalu yang kedua ada unit gudang. Untuk sumber daya yang pertama ada aplikasi. Kondisi saat ini yaitu 3Second menggunakan aplikasi POS dan spreadsheet untuk menginput data barang yang ada di 3Second. Lalu untuk kondisi yang diharapkan itu adanya proses backup data secara rutin untuk menjaga keamanan dan ketersediaan data di divisi gudang. Lalu di infrastruktur, untuk kondisi saat ini di 3Second terdapat PC dan printer yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan divisi gudang. Lalu untuk kondisi yang diharapkan itu, 3Second melakukan maintenance terhadap PC dan printer untuk mengantisipasi kerusakan. Lalu yang terakhir di sini ada sumber daya manusia. Untuk kondisi saat ini ada pelatihan atau training bagi karyawan baru, menerapkan sistem bonus dan juga menerapkan sistem surat peringatan atau SP. Lalu untuk kondisi yang diharapkan itu menurut kami tidak perlu. Lalu di sini saya lanjut menjelaskan mengenai rencana implementasi dan pengembangan. Di sini ada time schedule. Di sini terdapat tahapan dan juga pengerjaan per minggu. Jadi untuk yang pertama, tahapan pertama itu ada penentukan kelompok dan studi kasus. Jadi itu dilakukan pada tanggal 23 Agustus. Lalu ada perizinan wawancara itu pada 12 September. Lanjut untuk wawancara pertama ke pihak 3Second itu pada tanggal 16 September. Lalu ada progres pembuatan arsitektur bisnis atau LKM 1 ada pada 19 September. Lalu kami melakukan wawancara kedua ke pihak 3Second pada tanggal 26 September. Lalu ada progres pembuatan arsitektur SI aplikasi atau LKM 2 pada tanggal 28 September. Lalu ada wawancara ketiga dan progres pembuatan
LKM 3 itu kami lakukan pada tanggal 11 Oktober. Lalu selanjutnya ada pengerjaan PPT TTS ada di tanggal 17 Oktober. Presentasi TTS di 18 Oktober. Ada revisi TTS pada tanggal 25 Oktober. Selanjutnya ada progres pembuatan arsitektur teknologi atau LKM 4 di tanggal 1 November, pengerjaan analisa gap di tanggal 21 November, dan yang terakhir ada pembuatan laporan dan video TAS di tanggal 4 Desember. Oke, yang selanjutnya itu masuk ke dalam penutup. Jadi pada saat kami mengunjungi Trisecond Salatiga untuk melakukan wawancara, kesulitan yang kami alami itu adalah waktu yang tidak pas dengan jam kerja karyawan di sana, sehingga bertabrakan dan kami tidak mendapatkan hasil yang maksimal dalam memperoleh informasi yang kami butuhkan. Lalu untuk kemudahan yang kami alami yaitu pada saat kami meminta izin ke pihak Trisecond Salatiga untuk dijadikan studi kasus, mereka tuh langsung menerima. Lalu untuk surat izin yang kami buat itu langsung diterima oleh supervisor Trisecond cabang Salatiga. Itu kesulitan dan juga kemudahan yang kami alami. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.